sulit kemarin. Ada yang isinya maker mas. Ya cuma agak susah. Kemarin punya busana budana itu ya. Dulu itu gagal kemarin besok. Itu dibuang kan gedungnya. Jadi salah beli terus dipakai terus malah lama-lama nggak bisa hilang. Filemaker, Seiko Filemaker. Yang malam ya sake ya. Oh ini baru tiga nih ya. Halo Mbak Corina. Halo Mbak Corina. Jatuh. Ini saya sebenarnya lupa. Oh, saya yang mengalami caranya apa ya mas? buka dulu namanya main. Oh ini share screen ya? Iya. Share screen ya. Itu nih. Jadi Ikut berapa nih ikut? 4 orang. 4 orangnya berarti baru 2 orang nih. Dua jam 4 nih kayaknya. Corina ya? Halo. Selamat sore. Mbak Corina. Mbak Mary. ya Siapa ini Mbak Mary atau Mbak Corina? Mary Pak. Mary. Mbak Mary dari R1, R2, R1 manajemen. masa Pak? A, B, C, A. A, ya. Minggu kemarin ikut? Minggu kemarin belum sempat Pak.
Ini sambil nunggu yang buka aja nih Mbak. Apa namanya? Sebenarnya saya ingin hari ini kita diskusinya untuk yang materi ini tendensi sentral karena ada Ya, beberapa pertanyaan itu gitu. itu sudah selesai ya Pak tugasnya. Sudah selesai nggih. Yang pertama juga sudah ya dulu ya. Satu Sudah. dua. Nggak ada masalah toh Mbak? Tidak Pak, alhamdulillah. Kalau ada paling atas sendiri atau di bawah sendiri banyak yang tanya sebenarnya. Oh itu. Iya. Untuk metode pendeknya kalau menggunakan satu cara saja boleh Pak, nggak harus dua cara gitu. Nanti pas ujian boleh, kalau nggak ada instruksi boleh pilih satu metode. Tapi kalau kemarin kan tujuannya untuk latihan sehingga dua-duanya harus dikerjakan. Baik yang metode panjang maupun yang pendek sekaligus untuk pembuktian apakah memang ya sudah, kalau metode panjang dan pendek sudah dikerjakan. Maksudnya yang metode pendeknya kan ada dua cara ya Pak. nggih. Ya, cara cepatnya sama cara yang lebih lama. Jadi saya pakai yang cara yang lama. cepat, cara kedua. Iya Caranya sama. Berarti nggak langsung D-nya ya, langsung mengisi sendiri D ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini baru 2 orang ini, 1 orang Mbak Korina. Tadi kayaknya anunya buka nih mic-nya, tapi kok saya panggil nggak anu. Mbak Mary nanti coba buka kameranya sebentar. Iya. Bentar Pak. Bukanya nih. Sudah. Nah itu gitu. Nah jadi kelihatan, cantiknya kelihatan. Kalau nggak pakai video nggak kelihatan dong. Puasa apa enggak Mbak? Puasa Pak. Puasa guys, syukur alhamdulillah. Sambil nunggu berbuka ini. Ini tadi kan di jam pertama ada materi sebelum saya sebenarnya ada, tapi karena beliau berhalangan, saya diminta maju 3:30. Cuma mungkin banyak teman-teman yang tidak bisa langsung respon ya 3:30. Ya. Terutama masa malam, masa malam kemarin masih bisa masuk gabung karena kita sampai jam 5:15 kalau nggak salah kemarin. Ya. Mbak Mary tinggal di mana Mbak? Di Surakarta Pak. Surakarta. Maksudnya Surakartanya mana? Di Manang. Manang. Ya. Dari Luwes itu ya, Luwes ke timur? Iya, Luwes ke selatan. Ke selatan malah? Selatan terus? Ke timur. Hah? Ke selatan ya, terus ke timur Pak. Oh, ke selatan mentok itu, mentok ke timur. Kuburan itu? Ya, di situ. Oh, maksudnya kuburannya? Oh, dari kuburan ke selatan lagi, Pak. Ke selatan, terus? Ada ya, apa? Udah di situ. Masuk gang kiri, ke timur lagi? Apa di pinggir jalan itu? Mentok tuh, Pak. Mentok? Ya, dari kuburan mentok ke selatan. Mentok selatan bukannya sampai ke mana itu? Bak itu, bukan? Iya, Baki. Tapi sebelum Baki. Sebelum Baki, perempatan itu yang rumah apa? Yang rumah lama, Balai Pasti itu? Iya, Balai Padi, Pak. Ke timur.
timur. Pabrik roti? Pabrik roti apa itu ya? Ya, dari pabrik roti ke utara. Oh, situ masih daerah Manang ya? Pak, terus ke utara masih jauh ke utara lagi, Pak. Pokoknya daerah situ. Gimana ini masih baru satu orang ya, yang satu orang enggak, cuma aktif di mic tapi malah kameranya enggak. Oke, sambil nunggu Mbak Mary, silakan tanya materi-materi yang sudah kita sampaikan kemarin. Apa ya, Pak? Belum nggak ada, Pak. Ya, Sampai saat ini saya udah ngerjain lancar, maksudnya bisa. Salah mudah. Statistik itu nggak ada yang sulit. Iya. Seperti matematika. Jadi kan apa namanya, kalau orang ekonomi itu kan jadi aneh kalau nggak suka matematika. Iya. Pasti anulah paham lah. Materinya nanti sampai dengan UTS. UTS-nya nanti di tanggal 20 kayaknya, sekitar tanggal 17-an apa ya? 17 18. 17 Mei, Pak. Ya. Masih pas libur. Kita masih libur sebenarnya. Jadi nanti soalnya kan online nanti. Soalnya online, kayak yang lalu mungkin bisa pakai Google Classroom atau nanti lewat LMS mungkin. Karena kita pas libur malah tadi tanggal 10 sampai tanggal 20 STS libur. Jadi dosen dan karyawan sebagian besar ya mayoritas libur semuanya. Paling hanya 1-2 yang standby untuk PMB biasanya. Tugas jaga PMB paling 1-2 gantian. Tapi untuk pelayanan ya terhitung tutup ya. Apalagi perpustakaan terhitung tutup selama itu. Kalau semester 4 sudah pernah masuk offline dulu ya, Mbak? Semester 4 belum, Pak. Belum ada offline, masih online. Maksudnya terus. Anda kan pernah masuk di kampus dulu ya, selama semester 1, semester 2 ya? Iya, ya, betul. Jadi sudah pernah ikut pelajaran. Ya. Yang semester 2 ini yang belum pernah mengenal kampus. Ya. Pak Agustin, baru sholat ya? Udah sholat, Pak. Oh, itu pakai ruku. Jam berapa ini? Ini jam 4 kurang 10. Tunggu sampai jam 4 ya. 4 ya. Mbak Agustin, ada pertanyaan dengan materi termasuk tugas-tugas? Halo? Mbak Agustin? Ya, Pak. Ada pertanyaan dengan tugas kemarin? Enggak sih, Pak. Kemarin udah kalau yang rata-rata jangka pendek sama jangka panjang itu metode pendek, bukan sama. jangka pendek, jangka panjang. Metode pendek sama metode panjang. Oh, metode pendek sama metode panjang jawabannya harus sama. Sudah bisa ya? Sudah pahami ya? Ya, bisa, Pak. Terus yang modus, yang tugas minggu ini sampai dengan hari Selasa ya? Yang modus belum, Pak. Belum saya lihat materinya. Udah, tapi belum dikerjain tugasnya maksudnya. Oke. Ini nambah, tapi satunya hilang lagi, Mbak. Sampai hilang tadi. Ini yang baru muncul siapa ini kok? Namanya 5GV6AC 3RRT siapa ini? Mohon diganti. Siapa ini, Mas? Siapa ini, Mas? Halo? Siapa? Ya, halo. Iya, siapa, Mas? Iya, Pak. Bentar, Pak.
Mas siapa ya? Saya Haidar Al-Jawad. Siapa? Haidar Al-Jawad. Oh, Mas Haidar. Mas Ya. Haidar. Mas Haidar kayaknya gondrong ya kemarin ya? Ya, ini saya jadi gundul ini, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara pandemi. Gimana Mas Haidar? Tugas yang saya berikan Saya bosan kemarin? gondrong. Iya. Oh, hilang lagi malah. Halo. Waduh. Halo, gimana Mas Haidar kok kelihatan? Nanti saya baca ini. Mas Haidar. Ya, halo, Pak. Halo, sebentar ya guys ya. Ini laptopnya Pak Andri, apa namanya, lupa di cas mati. Sebentar nggih. Sebentar. Kayak tahu suaranya. Siapa yo? Itu yang punya konco kopi. Waduh. Benar apa salah? Yap, 2 juta rupiah. Alhamdulillah bisa buat beli laptop lagi. Casnya Mas Haidar mana nih, ya? Yo, semangat. Masih pada semangat puasa toh? Jojo udah ada yang mau ke hari ini. Teman-temannya kalau bisa diminta buat gabung juga ya. Iman-iman loh, ini kesempatan juga buat tanya-tanya. Soalnya statistika itu penting banget loh. Besok kamu skripsian artikel itu ilmunya berguna banget. Soalnya besok kamu penelitian itu hitungannya pakai ilmu statistika semua. Buat teman-temannya yang belum gabung, coba suruh gabung aja. Soalnya ini ilmu penting banget soalnya. Kamu nggak bisa statistik, besok skripsian sama artikel keteteran, yakin. Percaya sama aku itu. Keteteran kalian kalau nggak memperhatikan dari sekarang. Teman-temannya yuk, yang lainnya coba diminta buat ikut gabung juga. Terus Mbak Ike. Halo Mbak Ike. Mbak Ike, ayo. Halo. Mbak Ike, ayo. Mbak Ike. Mbak Ike sudah gabung? Halo? Kemarin 30 apa sih?
Oke, karena ini sudah jam 4, kurang 2 menit sih, tapi kita mulai aja ya. Saya ingin mengulang kembali perhitungan nilai rata-rata, kemudian nanti modus rata-rata baik metode panjang, kemudian dilanjutkan dengan metode pendek. Ya. Kita coba dengan alternatif yang agak berbeda ya. Kalau ini ada data masa kerja perusahaan, masa kerja karyawan dari suatu perusahaan 5 sampai 9,99. Ini berarti tahun. 5,99 tahun, jumlahnya 3 orang, kemudian 10 sampai 14,99 tahun, 2 orang, 15,19,99 tahun, 2 orang, 20 sampai 24,99 tahun, 3 orang. Ya. Nah, sebelum kita hitung rata-ratanya, saya tanyakan dulu sekalian. Ini intervalnya berapa ini? 5. 5 ya, betul ya? Yang jawab siapa ini? Agustin. Agustin. Mas Haidar, betul 5? Betul? Betul. 5. Dari mana tahunnya 5? Intervalnya kan, Pak? Iya. 3, 2, 2. 5 atau 4,99? Interval itu nilai tengah bukan sih, Pak? Bukan. Intervalnya dari sini. Kalau kemarin kan saya contohkan 1 sampai dengan 5. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Cuma kalau pakai koma-koma, ini kemarin ada yang kalau koma-koma berapa, Pak? Berarti ini 4,99. Ya. 4, berarti, Pak? 4,5. 4,5. Yang lain ini kok ada. Oh ini. Mas Doni bisa hadir ini ya? Mas Doni. Bisa, Pak. Syukur nggih. Di kantor apa di rumah ini? Masih di kantor, Pak. Oh ya, oke. Ya, boleh ya? Enggak apa-apa ya? Ya, mohon izin, Pak. Enggak apa-apa, malah kebetulan ini. Saya mengulas kembali penghitungan rata-rata. Cuma soal-soal yang kemarin saya sampaikan itu memang benar-benar saya buat mudah ya, harapannya mudah karena memang keterbatasan dengan online seperti ini.
Tapi misalnya kemudian ada variasi soal seperti ini, kita mau menghitung X bar ini gimana? Nah, sebelum ke sana saya tanya nih, ini ada data di papan tulis ini seperti ini. Terbaca ya Mas ya? Terbaca semuanya nggih? Ya. Itu intervalnya berapa? 5 sampai 9,99, 10 sampai 14,99, 15 sampai 19,99, 20 sampai 24,99, intervalnya berapa? Kalau ini jelas ini. Ini kemarin data ini data umur kemarin. Ini intervalnya 5. 5 itu ya 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini 4,99. 9,99. Lagi tadi bagus tuh jawab 5. Tadi aku lihat yang di slide, Pak, bukan yang di papan tulis. Oh, oke. Nah, kembali ke rumus dulu waktu saya menyampaikan mengenai istilah. Ya, istilah ada kelas, ada batas atas, batas bawah atau tepi kelas, ya. Kemudian yang terakhir interval ya, interval. Interval itu penghitungannya bisa beberapa, ada 4 metode. Jadi ini intervalnya 5, kalaupun kemudian kita nggak usah pakai jari, tinggal sisihkan aja ini. 6 kurangi 1, ini menggunakan batas bawah, ini 5. 11 kurangi 6, juga 5. Maka ini intervalnya 5. Dari sini juga gitu. 10 kurangi 5, 5. 15 kurangi 10, juga 5. Maka intervalnya 5. Nah, kalau ini 5 atau 4,5 atau 4,99? 5, Pak. 5 dari mana? Dari cara yang tadi, 10 kurangi 5. 5. 10 kurangi 5, 5. 15 kurangi 10, sudah 5. Maka intervalnya 5. Bukan 4,99. Oke. Nah, cara kedua dari sini. Ini kurangi ini juga 5. Ya, 5. Intervalnya 5. Bahkan kalau kemudian Anda menggunakan nilai tengah, M. Kalau yang 1 sampai dengan 5, M-nya itu 3, 1 sampai dengan 5, ya. Tengahnya kan 3. Iya. Nah, kalau gini kan nggak bisa ya. Ayo, pakai ngomong-ngomong. Gunakan rumus batas bawah tambah batas atas dibagi 2. 1 tambah 5, 6. 3. Ya, 6 bagi 2, 3. Kita juga sama ini. 16 bagi 2, 8. 11, 26 bagi 2, 13. Makanya sama ini. M ini jadi berapa ini? 5 tambah 10. Berapa? Berapa itu interval nilai tengahnya? Coba pakai HP aja. Berarti 5 tambah 9,99 berapa dulu bagi 2? 9,9, Pak. 6,9? Iya. Masa sih? Enggak, yo. 5 di... Hati-hati ya dalam menggunakan kalkulator. Ya. Jangan 1 tambah 5 bagi 2, jangan. Ini dulu selesaikan. Baru kemudian dibagi 2. Jadi jangan langsung kalkulatornya 1 tambah 5 bagi 2, jangan. Tapi sama dengan dulu berapa? Sama dengan dulu berapa? Ini baru kemudian yang ini dibagi 2.
Kalau ini tadi penggunaan kamu yang seperti ini, berarti nanti ketemunya di sini bukan 3. Tapi ini 1, ini kan bagi 2 ya. Bagi 2 kan 2,5. Ini ketemunya 3,5. Padahal 3,5 bukan tengah lagi nih, sudah di sini. Hati-hati menggunakan kalkulator. Ya. Ini dulu dijual berapa? Bagi 2. 9. Berapa? 14,99. 14,99 apa 0,95? 5 ditambah 9. 7,495. Oke. 7,49. Di tengah ini nilainya adalah 7,49. Ya. Ini tambahin dulu berapa? Dibagi 2 hasilnya. Nah, ini berapa ya ini? $12,495. Ketiga, keempat, tidak usah hitung lagi. Langsung ini selisihkan ini intervalnya mesti 5. Kan intervalnya 5, maka ini mesti 5. Tinggal tambahkan 5 aja. Berapa ini? 17,495. Tambah 5 lagi. 21,495. Oke, 22 ya. 22. Kedua. Oh iya. Nanti kalau kemudian mencari X-bar-nya tinggal ini tinggalkan. Ini latihan. Berapa? Tunggu, dihitung. Silakan hitung. Ini kali ini berapa, ini kali ini berapa. $22,485. Yang ini? Ya, 2,485. 485. Yang ini? $24,99. Koma? 99. Yang ini? 34,99. Yang ini? 67,485. Jumlah? 67 Pak itu Pak. Oh, 67. 67,485. Oke. Berapa ini? Di jumlah? 149,95. 149,95. Sebenarnya kan rumusnya ini sigma FM dibagi F 149,95 dibagi 114,99. Saya bulatkan, ya. Kalau mau dibulatkan ya bulatkan di atas belakang koma aja. 14,9. Wah, ini jadi 15 ya? Kalau dibulatkan 15 bisa nggak Pak? 15. 15 ya. Kalau 14,995 kita bulatkan 15 itu kita 15 ya. Ya paling aman ya ini aja. Atau paling aman tetap aja Mas. Oh ya. Tetap aja ini.
Paling nggak 2 angka sebenarnya, tapi kalau pembuatan jadi 15. Nah, ini yang metode panjang. Ya. Sekarang yang metode pendek. Metode pendek rumusnya apa? Tidak, katanya salah ya. Katanya ini yang pendek kan ada F, ada D. Ya. Nah, kita butuh D ya. Butuh D, nanti FD. Oke. Nah, ini kan metode pendek. Kemarin saya sampaikan bahwa yang pertama itu adalah mencari atau menentukan nilai X bar 0. Rumusnya akan menjadi X bar sama dengan X bar 0 tambah dengan FD DN kalikan interval. Pertama menentukan dulu. X bar 0 dari mana? X bar 0-nya adalah kelas dengan frekuensi yang terbanyak. Kelas dengan frekuensi yang terbanyak. Kalau frekuensi yang paling banyak yang mana? Kelas yang terbanyak yang mana? 1 sama 4. Oke, 1 sama 4. Jadi banyak. Kita kalau ada 2 seperti itu, kita pilih salah satu. Untuk rata-rata ya. Nanti kalau untuk modus beda. Kalau untuk modus harus dicari dua-duanya. Dicari. Tapi kalau untuk rata-rata, kita boleh pilih salah satu. Misalnya nih, yang di sini. Ini, maka yang kita tentukan X bar 7, tentukan X bar 0-nya adalah 7,49. Lalu berdasarkan kemarin kita kasih 0 ini kan. 0 setelahnya menjadi 1, 2, 3. Kemudian karena FD kan, jumlah frekuensi maka kalikan D. Tinggal 3 kalikan 0, 0, 2 kalikan 1, 2, 2 kalikan 2, 4, 3 kalikan 3, 9. Apa ini? 15. Ya. Berarti ini 7,495 ditambah 15 per 10 kalikan intervalnya berapa? 7,495 ditambah 75 bagi 10 setengah. Apa ini? 14,99. 14,99. Harus sama kan? Oke. Nah, ini memang berpendek. Kita buktikan kalau angkanya apa namanya pakai koma-koma, angkanya besar begitu. Ini memudahkan ya. Besar cepat. Ya. Cuma kalau di Excel ini enggak. Ya, kalau di Excel kita harus buat sendiri rumusnya. Ada aplikasi di kalkulator sebenarnya ada itu. Kalau di kalkulator, kita tinggal masukkan data, tinggal gadget ini, berapa, itu yang ini, yang kita gunakan yang ini. Permintaannya berapa, datanya berapa, nilai tengah berapa, datanya berapa, nanti kemudian tinggal cari gadget, cari iklan, nanti ketemu sekian. Nah, hal ini cepat. Nah, kalau alternatif bisa yang ini, bisa yang ini. Misalnya kemudian yang D-nya adalah menggunakan yang bawah. Berarti yang kita gunakan yang ini. Maka ini X bar 0-nya adalah 22,49. Ini 0, kemudian ini min 1, min 2, min 3. Ya, dikalikan ini. F kalikan 3 min 9, kemudian 2 kalikan min 2 min 4, 2 kalikan min 1 min 2, 0. Sama ya, tadi min 15 ya. Min 15 ya. Tinggal dimasukkan ini. Maka berarti 22,49
22,495 tambah dengan min 15 bagi 10 kalikan 5. 22,495 minus ini minus 7,5. Ya. 14 ya. Benar. Harusnya sama ketemunya. Mestinya sama harusnya. Oke. Nah, nanti kalau pas ujian Anda boleh pilih terserah yang cepat yang mana. Itu boleh. Terserah. Yang cepat yang mana. Ini bisa proses kalau ini sudah langsung. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Setelah ini kemudian yang kedua adalah modus ya. Modus ya. Modus. Oke, siapa sih ya? Modus simbolnya MO sama dengan besar lah atas bawah nyata ditambah dengan D1 plus D2 dan cepat ya. Kalau contoh saya betul kemarin tengah-tengah sehingga nilainya sama persis ya. Sekarang karena kemarin juga ada pertanyaan Pak, kalau yang di apa namanya tertinggi di ujung gimana? D1 maupun D2-nya. Ini yang tertinggi yang pertama kan di dalam modus itu sebentar ini yang stop share-nya saya ganti yang ini ya. Ganti yang modus. Ya. Di langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan letak modus, yaitu kelas dengan frekuensi yang terbanyak. Yang terbanyak yang mana? Lalu yang banyak yang mana? Pertama dan keempat. Oke, yang pertama dan keempat. Nah, ini berbeda dengan yang rata-rata. Rata-rata cukup pilih salah satu yang sebagai D tadi ya. Tapi kalau ini karena ada dua tempat, itu harus dicari dua-duanya. Bahkan kalau kemudian ada tiga, misalnya ini sudah tiga, misalnya kita juga harus cari tiga. Berarti modusnya ada tiga. Karena modus itu bisa jadi lebih dari satu. Modus kejahatan, ya, ada narkoba, ada pencurian, ya, ada KDRT atau macam-macam kan banyak. Ya, maka bisa yang lagi banyak sekali itu bisa lebih dari satu. Ya, kalau di istilah kepolisian modus operandi kejahatan. Ya, modus operandi kejahatan. Nah, di sini letak modusnya di sini. Modus satu dan di sini adalah letak modus satu. Karena dua harus ada dua-duanya. Oke. Lalu setelah itu kemudian berarti ini ya.
rumusnya adalah batas bawah nyata ditambah dengan D1, selisih antara frekuensi modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 kelas setelahnya. Nah, kalau yang satunya, D1-nya adalah 3, kelas sebelumnya ada nggak? Kelas sebelumnya ada nggak? Halo? Kelas sebelumnya nggak ada ya? Kelas sebelumnya nggak ada, makanya itu kurangi 0. Kurangi 0, ditambah 3 kurangi ini. Kurangi 2. Berikan intervalnya. Di sini berapa ini? Untuk mencari ini, ya, kita cari dulu. Di sini berapa ini? 19,9 bagi 2 berapa? 19. 9 tambah. Kalau cari 9,99 tambah 10 bagi 2 berapa? Berapa? 9,995. 9,999. Kemudian yang dicari di sini batas bawah nyata. Ini batas bawah nyata kelas kedua, ini batas bawah nyata kelas ketiga. Di sini ada batas bawah kelas keempat. Di sini ada batas atas kelas keempat. Di sini juga ada. Untuk mencari ini berapa? Tinggal ditambah dengan interval. Intervalnya 5, ini kurangi 5 jadi berapa? 4,99. Ini tambah 5, tambah 5, 14,995. Tambah 5 lagi, 19,995. Tambah 5 lagi, 24,995. Jadi tidak selalu 0,5 ya. Bisa jadi 0, tergantung kan ring angkanya berapa. Ya, cara mencarinya pokoknya ini tidak dulu, diselisihkan interval. Jadi ini selisihnya mesti 5. Sehingga itu 4,995. Nah, di kelas pertama. Tinggal ini 4,995 tambah 3 plus 1. Kalikan 5. 4,995 tambah 15 bagi 4. 15 bagi 4,995 tambah berapa ini? 3,5. Terus 4, 7,5 bagi 2. 35 ya? Benar Pak, 3,75. Oke, 3 tambahkan berapa ya? 5, 4, 7, 8. Kalau ketemu 8, memang di sini modusnya. Ya, karena di kelas pertama. Jadi kalau ketemu ini ya salah, karena ringnya di sini. Ini modusnya. Tapi ini modus yang pertama. Bagaimana modus yang kedua? Modus kedua adalah di kelas keempat. Kelas keempat sudah ketemu tadi. Kelas keempat ini batas bawahnya adalah 19,9. Tambah D1-nya ini berarti ini ya. Nanti 3 kurangi 2. 3 kurangi 2 ditambah 3 kurangi. Nah, kelas setelahnya ada enggak? Setelahnya Kurangi 10. dengan intervalnya 5.
19,995 ditambah 1 ditambah 3 bagi 19,95 tambah 5 per 4 19,995 jadi 5 tambah berapa ini? 5 per 4 berapa? 1,25. 1? 1,25, Pak. Oke. 1,25. Sehingga ini berapa ini? 5, 4, 12, 21 ya? 21. Betul, 21 reduce-nya. Itu adalah modus kedua. Modus ke-1. Jadi kalau berbeda dengan rata-rata, rata-rata hanya 1 nilai. Tapi kalau modus itu bisa lebih dari 1. Di mana letak modus? Yaitu kelas dengan frekuensi yang terbanyak. Sama-sama banyaknya begitu ya. Tapi kalau ingin mengetahui sebenarnya berapa sih tingkat kejahatan narkoba, nah, kita hitung. Berarti itu modus 1. Nanti modus 2 adalah untuk pencurian misalnya. Atau pembunuhan. Yang pembunuhan apa? Modus 2. Jadi modus, atau dalam bahasa lain mode. Tapi modus ini, kalau di istilah-istilah ini memang seperti di kepolisian itu pakai modus, bukan mode. Modus operandi kejahatan namanya. Ini ya, yang pas yang paling banyak ya kita cari semuanya. Kalau 2 ya kita cari semuanya 2, 3 ya cari semuanya 3, ya, tergantung beberapa kelas ya, berapa kelas yang frekuensinya sama-sama paling banyak. Ya. Kalau datanya semuanya banyak, maka nggak ada modusnya ini. Tapi kan nggak mungkin kemudian data sesungguhnya semua kelas ya, sama-sama banyaknya misalnya nggak ada. Ada pertanyaan sampai sini? Mas Doni, Tawon? Sampun, Pak. Sampun, Pak. Oke, Mas Agustin? Nobika? Ya. Nobika? Sudah, Pak. Nama Dika? Sudah, Pak. Oke. Jadi modus ya. Terus sedikit kembali ke yang lalu. Kalau ada kita suruh buat histogram sama poligon gimana? Histogram. Kalau histogram menggunakan apa? Histogram menggunakan apa? Yang histogram menggunakan apa? Histogram. Batas bawah ya, Pak? Histogram menggunakan tepi kelas atau batas nyata, bukan batas bawah tapi batas nyata. Tepi kelas. Oke. Mana ya ini? Jadi ini, kalau ini kan batas bawah kelas kedua. 5 juga batas bawah kelas pertama.
Tapi ada batas yang di antara dua kelas itu yang di sini. Maka ini menjadi 4,995, kemudian 9,995, lalu 14,995, 19,995, satu lagi tadi. Geser dikit. Pak raket tok Pak wajahku Pak. Ya. Dan tutup ya. Menggunakan topik kelas terbatas. Kemudian kelas pertama berapa? 3. 3 berarti. Kedua berapa? 2. Kelas ketiga berapa? 2 juga. Ketiga 3. Atasnya adalah topik kelas. Yang tadi kita gunakan untuk menghitung modus. Ya. Kalau dihasil. Itu yang histogram. Kalau yang poligon menggunakan Nilai tengah. Nilai tengah Pak. Nilai tengahnya berapa tadi? M-nya tadi berapa? 7,495. 12,495, 17,495, dan 22,495. Ini berarti di sini 7,495, 12,495, 17,495, dan yang terakhir 22,495. Tapi ini detik. Jadi yang pertama 3. Nah, ini pertemuan antara ini. Dan yang kedua 2. Yang ketiga juga 2. Yang terakhir 3. Titiknya tinggal ditentukan. Ini adalah poligon. Ini adalah histogram. Jadi, karena nanti ujian juga ini diikutkan ya, paling nggak satu soal sudah bisa ada beberapa pertanyaan, ya. Jadi bisa masuk di rata-rata, bisa masuk di modus, bisa sekaligus masuk di penggambaran histogram maupun poligon, atau bahkan masuk data mentah dulu, kemudian sampai disusun kelas bisa jadi. Ya, cukup satu soal sudah bisa membuat tabel frekuensi, kemudian digambar histogram sama poligon, dihitung rata-ratanya dan dihitung modusnya. Oke. Halo, ini masih di tempat nih, Mas Dimas? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Ada pertanyaan? Saya ulas kembali ya. Ya, udah. Terutama yang rata-rata dan modus. Jadi kalau rata-rata, ya, kita bisa menggunakan metode panjang, rumusnya sigma FM. Frekuensi kalikan nilai tengah ya, masing-masing kelas, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Kalaupun kemudian menggunakan yang metode pendek sebagai alat untuk penghitungan rata-rata metode panjang, maka kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan X bar 0 ditambah dengan sigma
frekuensi yang dikalikan dengan nilai deviasi D ya dibagi dengan sigma F, berarti semua frekuensi atau N kalikan interval. Nah, metode pendek itu ada dua. Dengan menggunakan D, kita bisa memilih kalau D-nya ternyata ada beberapa kelas dengan frekuensi yang sama-sama paling banyak, kita bisa pilih salah satu. Misalnya kelas yang paling banyak di kelas kedua dan kelas kelima misalnya. Maka kita bisa menggunakan D-nya yang kemudian jadi nilai 0 itu di kelas kedua, sehingga D di kelas pertama menjadi -1, D di kelas ketiga menjadi 1, D di kelas keempat 2, kelas ketiga 5, 3, dan seterusnya. Kalau kita pilih frekuensi yang terbanyak di kelas kelima, maka D di kelas yang kelima menjadi 0, kelas keempat menjadi -1, kelas ketiga menjadi -2, ya. Kemudian kelas kedua menjadi -3 ya. Lalu kelas paling bawah menjadi -4. Sedangkan kalau ada di kelas 6-nya berarti 1. Oke. Tapi meskipun nilai D-nya posisinya beda-beda, hasilnya harus sama. Yang mahasiswa sering lupa adalah X bar 0-nya tadi ya. Pada saat kita memilih D-nya beda kelas, maka X bar 0-nya adalah nilai tengah dari kelas yang kita pilih. Ya. Kan nggak mungkin kelas kedua dan kelas 5 nilai tengahnya sama, kan nggak mungkin. Ya. Pada saat kita memilih D-nya di kelas kedua, maka X bar 0-nya adalah nilai tengah dari kelas kedua. Pada saat kita memilih D untuk 0 di kelas kelima, maka X bar 0-nya adalah nilai tengah dari kelas kelima. Ya, itu untuk metode rata-rata dengan metode pendek. Kalau modus, ya, kalau ada kelas dengan frekuensi yang sama-sama banyaknya lebih dari 1, maka modusnya mesti lebih dari 1. Sehingga kalau misalnya yang sama-sama banyaknya 3 kelas, dari 5 kelas misalnya, maka ada 3 modus di 3 kelas. Kita harus cari satu-satu. Modus pertama berapa, modus kedua berapa, modus ketiga berapa. Ya. Berbeda dengan yang rata-rata. Kalau rata-rata, maka hanya kita pilih ya, untuk D-nya ya pilih yang salah satu yang terbanyak saja. Ya, kalau menggunakan metode pendek. Okay. Ya, itu ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Pak, mau tanya, Pak. Ya, Pak. Iya, juga silakan. Mas siapa ini? Tolong menyebutkan namanya, Saya Rovan. Mas Rovan, nggih, monggo. Itu dibuka aja, Mas. Dibuka kameranya. Waduh, ini kebetulan baru di luar, Pak. Jadi berisik, Pak. Nah, ya nggak ada hubungannya. Kamera kecuali suara yang kamera kan. Nggak apa-apa, Pak. Gini aja, Pak. Ya, saya berbicara dengan goib ini. Ya, kelihatan wajahnya. Gimana, Mas? Kak, itu kan ada grafik histogram sama grafik polygon ya, Pak? Iya. Itu kan buat besok kalau nggak salah ya buat bahan untuk pembuatan skripsi ya, Pak? Ya. Nah, itu biasanya itu digunakan untuk apa, Pak? Ya, data rata-rata kemudian modus itu kan menjadi ukuran di mana data itu berkelompok. Ya, Anda meneliti mengenai apa? Misalnya mengenai pengguna sepeda motor NMAX ya. Nah, sepeda motor NMAX ini kira-kira mereka di penghasilan berapa? 3 juta sampai sekian, gitu. Atau hanya 2 juta atau 10 juta. Rata-rata mereka berpenghasilan berapa yang membeli itu?
Ya, kemudian rata-rata umur. Mereka yang suka dengan NMAX itu umur berapa? Apakah dari kelompok mahasiswa ya umur misalnya 18 sampai 25, ya, apakah orang yang baru kerja misalnya 25 sampai 30, ya, atau yang sudah mapan sekitar 35 sampai 45 misalnya gitu ya. Atau mereka malah memang lebih banyak dari diberikan orang tua. Ya, orang tua berarti mulai dari SMA dan SMP misalnya. Meskipun SMA belum boleh ya, tapi orang ya misalnya SMA. Ya, jadi ukuran-ukuran ini baru sebagian Mas. Jadi ukuran baik rata-rata, modus, grafik itu baru sebagian. Ya. Kalau ini memang lebih banyak kepraktisannya nanti. Kalau yang sebelum UTS. Nah, nanti untuk materi-materi yang langsung banyak berkaitan dengan keperluan untuk tugas akhir skripsi itu nanti setelah UTS ini. Kalau di materi ini, di mana ini dikategorikan di dalam statistik deskriptif, itu masih bicara hal-hal yang praktis, ya, hal yang praktis. Kan kita sering dengar loh, rata-rata mahasiswa STS ini, ya, berapa jam ya, gunakan internet misalnya. Anda yang cowok-cowok ini, Muhammad Haidar, Mas Dimas, ya, berapa jam mabar Mas? Haidar suka mabar nggak? Suka mabar nggak? Nggak pernah mabar, Pak. Tenang nih. Nggak suka, Pak. Tenang nih. Nggak, Pak. Atau merokok berapa batang misalnya? Berapa banyak rokok, berapa batang rokok yang Anda hisap ya, dalam satu hari? Selama puasa 2 batang saja, Pak. Ada yang 2, ada yang 4. Ya. Kalau gitu itu rata-rata ya berarti 3, Pak. Nah, rata-rata. Jadi ukuran rata-rata itu bisa memberikan gambaran ke orang lain. Ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Di kelompok itu. Ya. Jadi ukuran-ukuran statistik, kalau kita sampaikan di pertemuan awal, itu kan akan memberikan informasi untuk orang lain, ya, sebagai dasar untuk pembuatan keputusan yang berikutnya. Nah, kalau berkaitan dengan rokok, ini berarti kan pabrik rokok yang ya. Anak-anak muda biasanya keluar jam berapa? Rata-rata jam berapa? Saya gunakan ukuran rata-rata. Mas Haidar kalau keluar malam-malam jam berapa rata-rata? Habis terawih, Pak. Malam keluar. Jam 9? Nah, ya saya berarti rata-rata jam 9 baru pada keluar kan? Atau jam 8 rata-rata baru pada keluar untuk hik, misalnya gitu. Maka kalau hiknya itu bukanya sore hari atau bahkan siang, ya nggak ada pengunjungnya. Ya. Maka dia akan, wah yang banyak mana? Jam berapa? Ya mulai setelah buka Pak, atau sebelum buka. Berarti mereka menyiapkannya sebelum buka, misalnya jam 5, ya, jam 5 sampai dengan anak-anak remaja sampai jam berapa ini? Biasanya ya nongkrong sampai jam 12 ya. Maka jualnya sampai jam 12. Ya, misalnya begitu. Jadi sekali lagi bahwa data statistik itu tidak kita sebagai pembuatnya yang biasanya menggunakan itu, tapi kita yang menggunakan adalah orang lain yang memang memerlukan data itu. Gimana Mas Rofan sudah nggih? Ya, Pak. Nggih, bisa paham nggih? Ya, kurang lebih sudah tahu, Pak. Yang lain? Mas Dimas? Pak, mau tanya, Pak. Siapa ini? Mas Dimas, Pak, kelas T. Oke, betul. Kelas malam ya? Iya, kelas malam. Oke. Silakan, Mas. Pak, untuk metode jangka pendek, untuk cara singkatnya Dan jangka itu pendek, seperti apa? metode pendek, nggak pakai jangka. Iya, yang Metode pendek dan metode caranya panjang. yang singkat. Ya, gimana?
Yang cara singkatnya itu loh Pak, yang di LMS itu tuh penjelasannya kurang jelas. Oh, Anda baru masuk kali nggih? Iya Pak. Mas Dimas sudah datang. Iya. Data ini ya. Data Ya, Pak. masa kerja karyawan. Koma ini. Oke. Kalau Anda mau menghitung Nah, untuk metode pendek, langkah pertama cari kelas dengan frekuensi yang paling banyak. Kelas dengan frekuensi. Halo Mas Dimas. Ya Pak, suaranya kurang jelas Pak. Lagi rumusnya kan gini kan. Ya. Masalah pertama ini apa? Ini adalah nilai tengah dari kelas dengan frekuensi yang banyak. Ya, kelas yang frekuensinya paling banyak. Frekuensi banget 3 sama yang kelas 1 sama 4 Pak. Ya, itu boleh milih salah satu nanti. Kita mulai yang kelas pertama saja ya. Ya. Jadi M-nya ini ya. Berarti D-nya yang perbanyak kita. Ya. Maka setelahnya menjadi 1, 2, 3, 4. ya, dan seterusnya karena hanya 4 kan sudah sama ya. Oh ya. 3 dikalikan F dikalikan D. 0, 2, 4, 9. 2, 15. 15 ya? Benar, 15 ya? Ya. Ya. Intervalnya berapa? Interval. Intervalnya berapa? Intervalnya 5 Pak. Dari mana 5? 6 berarti 4. 5, 6, 7, 8, 9, 7 setengah Pak. Maaf, maksudnya juga interval. Iya. 5, 15 kurangi 10, 5, berarti intervalnya 5. Iya, 5 kan? Ya, ini adalah ketemuannya 7,495 bagi 10, 7,5. Nah, kalau menggunakan yang di bawah, yang ini ya, sama-sama banyaknya. Ya, Pak. Itu. Ini mau di sini.
cuma X bar 0-nya berarti X bar 0-nya bukan ini. Tapi yang ini 22,49. Ini 0, berarti ini min 1, ini min 2, ini min 3. min 2, min 3. Ya, pokoknya ke bawah jadi minus, ke atas 0 jadi positif. Tinggal dikalikan FD berarti F kalikan D. F kalikan D. Berarti min 9, min 4, min 4, min 2, min 0, Pak. ya, min 15. Ini Min 15. min 10, itu 4. 22,495 tambah di min 7,5. 2,495 minus ketemunya ya harus sama. Ini tadi mengulang Mas Doni, karena ada kelas C. Mas ini saya juga nggak Mas Dimas tadi yang menanyakan ini. Gimana Mas Dimas? Ada pertanyaan? Sudah Pak, cukup paham. Paham nggih? Nggih. Yang lain, Mas Ropan dan Mas Doni ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup nggih? Kalau cukup, kita akhiri karena ini sudah jam 5. Tadi kita mulainya agak maju setengah 4 karena jam pertama ternyata kosong. Kita maju setengah jam, gitu. Sehingga mohon maaf memang jadi kelas malam tidak bisa mengikuti ini. Ya, tapi rencananya sih mudah-mudahan nanti hasil Zoom ini bisa di-share. Di-share nggih, ya. Sehingga bisa memahami lebih banyak. Ya. Dan saya tetap mencoba nanti untuk PPT, ya, saya dengan angka-angka yang nggak terlalu banyak lah, angka-angka yang tidak terlalu rumit, ya, sehingga bisa dipahami oleh mahasiswa. Namun kalau ada pertanyaan, silahkan. Banyak juga masa kelas malam juga, kelas pagi juga ada yang WA ke saya menanyakan mengenai tugas-tugas itu. Saya siap, ya, kapanmu siap. Tapi mohon maaf memang nggak selalu bisa langsung respon. Ya, kalau pas kebetulan pas lagi megang HP ya dan banyak bisa langsung direspon. Tapi kalau pasti jalan mungkin ya enggak. Oke, saya pikir itu ya. Terima kasih untuk yang sudah datang. Mau tanya Pak. Silakan lagi. Itu kalau buat UTS besok itu dikerjakan juga ditulis tangan juga Pak. Seperti kayak tugas-tugas kemarin juga. Coba nanti kita pikirkan nanti metodenya apa. Kalau metodenya bisa jadi ya, nanti tergantung nanti. Kalau bisa pakai itu atau bisa kemudian apa? Tapi kalau hitung-hitungannya lebih baik malah dikerjakan seperti ini, dikirim ya. Ya, malah enak seperti ini sebenarnya. Dan tulisan tangan itu kan memang ya, banyak manfaatnya sih. Kemudian juga hasilnya memang itu benar-benar pekerjaan Anda. Itu juga lebih enak mengoreksinya. Oke. Ya, itu nggak Mas G? Ya Pak. Oke, terima kasih yang sudah datang di kesempatan sore hari ini. Demikian juga yang belum bisa datang, mudah-mudahan kesempatan bisa datang. Ya, semuanya mudah-mudahan selalu sehat, selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.